Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Dhamma yang berbahagia. Merupakan berkah yang sangat mulia karena pada hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Marilah kita bersama-sama mengambil makna dari cerita Segenggam Biji Lada yang mengisahkan Yang Arya Kisah Gotami yang bersumber dari cerita Mahasawaka. Orang yang pikirannya melekat kepada anak-anak dan ternak peliharaannya, maka kematian akan menyeret dan menghanyutkannya, seperti banjir besar yang menghanyutkan sebuah desa yang tertidur. Pada suatu ketika, di kota Sawati, ada seorang gadis yang bernama Kisah Gotami. Kisah Gotami ini berasal dari keluarga yang sangat miskin. Nama sebenarnya adalah Gotami, tetapi karena ia memiliki tubuh yang kurus dan tinggi, maka ia dipanggil dengan nama Kisah. Walaupun Kisah Gotami berasal dari keluarga yang miskin, ia memiliki sikap yang sangat baik hati. Ketika Kisah Gotami sedang berjalan, tak seorang pun yang dapat melihat kebaikan yang berada di dalam dirinya, karena ia tidak memiliki penampilan yang menarik. Kisah Gotami juga sangat sulit mendapatkan suami karena kasta dan kemiskinan. Namun, pada suatu ketika, ada seorang pedagang kaya yang dapat melihat kebaikan Kisah Gotami. Dan ia menganggap bahwa kebaikan dan kecantikan tidak dapat dilihat dari penampilan luar saja. Kemudian, pedagang kaya itu menikahi Kisah Gotami. Setelah menikah, Kisah Gotami tak pernah berpikir bahwa keluarga suaminya akan memandang rendah dirinya karena kasta, kemiskinan, dan penampilan dirinya. Hal ini membuat Kisah Gotami sangat menderita karena ia harus menghadapi konflik dengan keluarga suaminya. Waktu terus berlalu, hari terus berganti. Lahirlah seorang putra dari hasil pernikahan tersebut. Kisah Gotami pun mulai dihargai dan diterima oleh keluarga suaminya. Pada suatu ketika, putra Kisah Gotami sedang belajar berjalan di halaman rumahnya. Pada saat itu, Kisah Gotami sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan anak kecil yang kesakitan. Kisah Gotami pun segera menghampiri putranya itu. Pada saat menghampiri putranya, ia melihat seekor ular hitam kecil yang telah menggigit nadi putranya itu. Dan pada saat itu juga, putranya pun meninggal dunia. Hal ini menyebabkan ia sangat sedih dan takut. Kemudian ia berpikir, akankah keluarga suamiku akan memandang rendah diriku lagi? Oh tidak, aku harus berbuat sesuatu. Hal ini membuat Kisah Gotami menjadi gila, apalagi ia belum pernah melihat kematian sebelumnya. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa putranya telah meninggal dunia. Ia hanya menganggap putranya sakit biasa dan harus memerlukan obat. Dengan menggendong putranya dari rumah ke rumah, ia meminta pertolongan. Tolong berikanlah obat untuk putraku yang sakit ini.
orang yang mengejek karena tingkah laku kisah Gotami. Namun, ada seorang yang bijaksana yang merasa iba kepada kisah Gotami. Kemudian ia berkata, "Saudari, pergilah menemui Sang Buddha. Beliau pasti memiliki obat yang kamu butuhkan." "Baiklah, terima kasih Tuan." Setelah itu, kisah Gotami pun bergegas menemui Sang Buddha, yang pada saat itu Sang Buddha sedang berada di Wihara Jetawana di kediaman Anathapindika untuk bermalam di sana. Setibanya di wihara, kisah Gotami pun berkata kepada Sang Buddha, "Sang Buddha, tolong hamba, tolong berikanlah obat untuk putraku yang sakit ini." "Gotami, pergilah mencari segenggam biji lada dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian." Setelah itu, kisah Gotami pun mengucapkan terima kasih dan bergegas mencari segenggam biji lada dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Setibanya di salah satu rumah penduduk, kisah Gotami pun berkata, "Permisi Tuan, bolehkah saya meminta segenggam biji lada?" "Oh, tentu saja boleh." Kemudian diberikanlah segenggam biji lada itu untuk kisah Gotami. Kemudian kisah Gotami bertanya lagi, "Tuan, apakah di sini pernah mengalami kematian?" "Oh, tentu saja pernah." Setelah itu, kisah Gotami mengucapkan terima kasih dan pergi lagi untuk mencari segenggam biji lada dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Hari sudah menjelang malam, kisah Gotami belum menemukan satu pun keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Hal ini menyebabkan ia menyadari bahwa kematian akan terjadi pada semua makhluk. Pada saat itu juga, sikap kisah Gotami kepada putranya yang telah meninggal itu mulai berubah. Ia pergi ke tengah hutan untuk memakamkan putranya itu. Setelah memakamkan putranya, ia pun pergi kembali ke wihara untuk menemui Sang Buddha. Setibanya di wihara, Sang Buddha pun berkata, "Gotami, apakah kamu telah menemukan segenggam biji lada dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian?" "Yang mulia, hamba tidak menemukan satupun keluarga yang belum pernah mengalami kematian," ucap kisah Gotami. Kemudian Sang Buddha berkata lagi kepada kisah Gotami, "Gotami, kamu berpikir hanya kamu saja yang kehilangan seorang anak, tetapi orang lain juga mengalami hal yang sama. Kematian pasti akan terjadi kepada semua makhluk." Setelah mendengar hal itu, kisah Gotami pun mulai menyadari akan ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti dari makhluk hidup.
Dan pada saat itu juga, Kisah Gotami mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ia pun memohon kepada Sang Buddha untuk ditahbiskan menjadi seorang anggota Bhikkhuni. Ia pun memohon kepada Sang Buddha dengan cara memberi penghormatan dengan bernamaskara. Tak lama setelah menjadi seorang bhikkhuni, ia pun mulai mempelajari tentang kemunculan benda-benda. Pada saat itu, Kisah Gotami sedang menyalakan beberapa lentera. Namun, lama-kelamaan, api lentera itu perlahan padam. Kisah Gotami yang melihat hal ini mulai mengerti dengan jelas bahwa timbul dan tenggelamnya kehidupan ini. Sang Buddha dengan mata batinnya melihat dari kejauhan, memancarkan seberkas cahaya dan menampakkan dirinya di hadapan Kisah Gotami. Kemudian, Sang Buddha pun mengucapkan syair Dhammapada ayat 114. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian atau nibbana. Sesungguhnya lebih baik kehidupan dari satu orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian. Setelah mendengar syair itu, Kisah Gotami pun mencapai tingkat kesucian arahat. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Dhamma yang berbahagia, dapat disimpulkan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Jika ada kebahagiaan, pasti ada kesedihan. Jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Begitu juga dengan kelahiran, pasti ada kematian. Demikian cerita yang saya bawakan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.